Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa adalina wa ala auladina wa talamidatina bi barakatihi fid dharain amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama mari kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki puasa bulan Ramadan, hari yang ke-19. Berarti nanti malam 20, nggih. Malam 20. Malam 20 bulan Syahrul Ramadan. Lah harapan kita mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan, baik ibadah itu wajib maupun ibadah sunat, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, Kanjeng Nabi Muhammad niku nalikane melebet asyrul awakhir, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enten istilahnya, ada istilahnya ku wetenge niku disereti. Artinya wetenge disereti ku ya lebih, dirinya itu lebih didekatkan, lebih Rasulullah bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tanggal 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena apa? Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu terjadinya asyrul awakhir, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, dan hari yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Pokoknya yang ganjil. Ya. Pokoknya yang ganjil. Lah bulan Ramadan itu termasuk bulan yang mulia, bulan asyhur, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Firman Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Diturunnya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar itu apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Contoh, kita pada malam Al-Qadar sholat taraweh, ya, termasuk sunat sholat taraweh, melakukan kebaikan. Malam Al-Qadar sodako. Pokoknya pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, kita itu berbuat amal soleh. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qadar, lebih baik daripada kita itu melakukan 1000 bulan, melakukan amal baik 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu berapa? Ya, 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, sebab turunnya surat Al-Qadar ini, ya, sebab turunnya surat Al-Qadar ini adalah ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas berkata, Zakara Jabrailu alaihi salatu wassalam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqalu lau Syam'un al-Ghazi. Tadi malaikat Jibril bercerita kepada Kanjeng Nabi, cerita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu tadi ceritanya ada seorang yang bernama Syam'un al-Ghazi. Orang ini Syam'un al-Ghazi. Dia Syam'un al-Ghazi itu perang melawan orang kafir selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Tiap hari dia tuh perang, malam juga kadang-kadang perang. Lah senjatanya Syam'un al-Ghazi itu adalah jenggotnya unta. Unta itu kan punya jenggot, jenggot. Itu dipotong, dibuat dipakai senjata Syam'un. Senjatanya itu. Selain itu ndak ada pistol, ndak pakai pistol, nggak pakai pegang panah. Cuma jenggotnya unta itu yang dipakai untuk perang, senjatanya. Lah ketika Syam'un itu memukulkan alat yang berupa jenggotnya sapi ke orang-orang kafir perang, itu ribuan orang kafir yang mati. Dia sekali tebas gini Pak, ceres. Itu sudah ribuan orang-orang kafir yang mati. La yuhsa adadum. Tidak bisa dihitung berapa banyaknya. Tidak bisa dihitung. Nah, ini termasuk karomah atau karomahnya dari Syam'un. Ketika Syam'un itu merasa haus dari gusi, gusinya gigi itu keluar air yang segar. Sehingga Syam'un itu tidak pakai beli, langsung keluar dari situ, langsung minum dari sumber air yang keluar dari gusina Syam'un. Lah ketika Syam'un itu lapar, ketika lapar dari badannya itu tumbuh daging-daging, bermacam-macam daging. Itulah kemuliaan karomah daripada Syam'un. Ini zaman Bani Israil. Fakana ala hadza kulla yaumin hatta madha min umuri alfa syahrin wa ya salasun wa samanuna sanatan wa arba'ati asyhur. Nah, lah karena orang-orang kafir itu menghadapi Syam'un itu sangat kesulitan. Tiap berhadapan dengan Syam'un mesti kalah. Punya strategi lain. Jadi istrinya Syam'un itu diperalat. Diperalat oleh orang-orang kafir. Istrinya Syam'un termasuk wanita yang kafirah. Wanita yang musyrik, wanita yang kafir. Ya. Dibojok, ditipu oleh orang-orang kafir. Kata orang kafir, "Wahai istrinya Syam'un, kau minta apa saya turuti. Apa yang kamu minta, uang berapa miliar,
atau kendaraan yang apa, semewah pun saya turuti, asalkan kamu membunuh suamimu. Bunuhlah suamimu. Itu strateginya Sam'un. Menghadapi langsung ya kalah terus, Pak. Tak kasih, apa yang kamu mau? Jawab istrinya, ana la aqdiru ala qadlihi. Saya tidak mampu membunuh suami saya. Gini saja, kamu saya kasih tampar yang kuat, tali yang kuat, ikat kedua tangan dan kaki suamimu ketika tidur. Ketika tidur ikat. Nah, pada waktu itu diikatlah Sam'un itu dengan tampar yang kuat. Tangan kakinya diikat. Sam'un bangun. Bangun Sam'un, ngelilir Sam'un, fastaiqadha, tangi turu sapa Sam'un. Terus takon Sam'un, sapa sing naleni aku? Siapa yang mengikat saya? Jawab si istri, ana syadattu li ajraubika. Saya yang mengikat kamu karena ingin mengetahui sampai di mana kekuatanmu. Gitu, Pak. Digerakkan tangan dan kakinya, tali-tali yang kuat itu lepas. Saking kuatnya Sam'un. Kemudian tidak terima orang-orang kafir ini. Kalau tampar kurang kuat, saya kasih rantai. Rantai yang terbuat dari besi. Ketika nanti suamimu tidur, ikat tangan dan kakinya. Ikat tangan dan kakinya. Itu Sam'un bangun dari tidur, tanya seperti awal, siapa yang mengikat saya? Saya, kata istrinya, ingin menguji kekuatan sampean. Digerakkan lepas, Pak. Tali tampar rantai yang begitu kuat, tangan dan kakinya Sam'un diikat, bisa lepas. Bisa lepas. Kemudian kata Sam'un, faqala ya mraati anna waliyun min auliya'i ta'ala la yaghlibu ala syai'in min amri dunya ila syari hadza. Wahai istriku, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Ini termasuk wali dari kekasihnya Allah Ta'ala. Waliyun min auliya'illah. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya masalah dunia. Berapapun musuh saya banyaknya, tidak akan mampu menghadapi saya. Ini kata Sam'un. Lah, Sam'un itu mempunyai rambut yang sangat panjang. Sangat panjang. Jadi rambutnya itu sampai ke kaki, panjang. Fasami'at, ya, melihat ucapan dari Sam'un seperti itu, didengarkan, diperhatikan oleh istrinya, ya. Oh, kata istrinya, gitu berarti kekuatannya suami saya itu ada di rambut. Sudah, Sam'un tidur. Ketika Sam'un itu tidur, rambutnya itu diambil cuma 8 helai. Ada yang mengatakan dipotong, ada yang mengatakan cuma diambil 8 helai. Ya, 8 helai rambut. 8 helai rambut. Yang 4 diikatkan kedua tangannya, dan yang 4 lagi diikatkan ke kaki. Jadi tangan dan kaki itu ditaleni karo rambutnya Sam'un sing diambil dari kepala Sam'un 8 helai, 4 diikatkan di tangan, 4 diikatkan di kaki, ya. Kemudian Sam'un terbangun. Bangun, tanya, siapa yang mengikat saya? Kata istrinya, saya ingin mencobamu. Sampai di mana kekuatanmu? Ya, kemudian Sam'un menggerakkan dengan kuat. Sam'un sudah lemas. Sudah lemas. Ya, lemas sekali karena kekuatannya, gampangannya kekuatannya itu sudah diambil. Sudah lemas. Setelah lemas, tidak berdaya, istrinya memanggil orang-orang kafir. Wahai orang kafir, datanglah ke rumahku. Ini suami saya sudah tidak berdaya lagi. Dibawa Pak Sam'un, digelendeng di tempat di rumah penyiksaan. Di situ di rumah penyiksaan Sam'un diikatkan di satu cagak tiang, tidak berdaya apa-apa.
kedua telinga, mata, dan mulut, lisannya itu dipotong. Matanya dicukil, telinganya diambil, digunting, kakinya, lisannya, ilatnya itu diambil, kedua tangan dan kakinya diambil. Memang sudah tidak berdaya, sudah tidak berdaya lagi. Kemudian Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Sam'un, ya. Karena Sam'un sudah tidak berdaya, Sam'un juga membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi disiksa sedemikian rupa, akhirnya Allah Ta'ala tidak tega. Kata Allah Ta'ala, ayyu syai'in turid bihim asna'uhu. Wahai Sam'un, apa yang saya perbuat terhadap kamu sekarang dianiaya oleh orang-orang kafir, apa yang bisa saya lakukan? Gampangannya ngono, omongannya Allah. Saya berbuat apa? Kata Sam'un, uridu antu'tiyani minal kuwati. Saya tidak ingin apa-apa ya Allah, kembalikan kekuatanku sehingga cagak rumah ini akan saya gerakkan. Kalau kekuatan saya sudah kembali, cagak tiang yang ada di rumah saya gerakkan, ya, dikembalikan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sam'un menggerakkan tangannya, rumah jatuh, Pak. Rumah itu ambruk seperti kena lindu, kena gempa, ambruk. Semua orang-orang yang ada di situ terbunuh kecuali Sam'un. Termasuk yang terbunuh adanya istrinya sendiri, ya, istrinya sendiri. Dikumpulkan di rumah penyiksaan dan rajanya itu mengumpulkan masyarakat. Wahai masyarakat, kumpul jadi satu di rumah pembantaian ini, rumah penyiksaan. Kumpul situ. Kekuatan sudah dikembalikan oleh Allah Ta'ala, digerakkanlah tiang yang dipakai untuk mengikat Sam'un, rubuh rumah itu. Semuanya mati kecuali Sam'un. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selamat, ya, anggota tubuh yang sudah dipreteli, ya, dipreteli, dilepas oleh orang-orang kafir, dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Bi'idnillah, biqudratihi, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, telinga, kedua tangan, lidahnya kembali semula. Kembali semula. Nah, setelah itu Sam'un tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah disiksa seperti itu, tetap beribadah selama 1000 tahun. Malamnya dipakai qiyamul lail, siang harinya digunakan untuk berpuasa, ya, digunakan untuk berpuasa, dan tetap berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berjuang, ya. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi. Faqalu ya Rasulullah hal tadri sawabahu. Wahai Rasulullah, kata sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, apakah sampai semerap berapa besar pahalanya Sam'un? Berjuang selama 1000 tahun membela agama Allah, disiksa seperti itu, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sampai semerap wahai Rasulullah? Berapa besar pahala yang didapat oleh Sam'un? Kanjeng Nabi menjawab, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril menurunkan surat yang bernama surat Al-Qadar ini, Pak. Ini ceritanya sebab temurunnya surat Al-Qadar. Ketika kejadian Sam'un seperti itu, turunlah surat Al-Qadar itu, dan malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, a'taituka wa ummatuka lailatal qadri. Wahai Muhammad, saya kasih kamu dan umatmu, saya kasih malam Al-Qadar, ya. Kata malaikat Jibril,
kamu dan umatmu saya kasih malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ibadah di dalamnya pada malam Lailatul Qadar itu afdalu min ibadah di sab'ina alfi syahrin. Jadi ibadah pada malam Al-Qadar itu lebih baik daripada ibadah 70 ribu bulan. Tidak hanya 1000 bulan, tapi 70 ribu bulan. Makanya Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad yang umurnya tidak begitu panjang, tapi diberi ibadah-ibadah yang mana pahalanya itu lebih besar daripada orang-orang dahulu yang umurnya panjang. Nah, ya. Jadi kita ibadah pada malam Al-Qadar itu lebih utama daripada min ibadah di sab'ina alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 70 bulan. Nah, malah sebagian ulama ada yang mengatakan, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, ya Muhammad, raq'atani fi lailatul qadri khairul laka wa li ummatika min darbi sayfi alfa syahrin fi zamani Bani Israel. Ya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, wahai Muhammad, 2 rakaat, 2 rakaat yang dilakukan oleh umatmu pada malam Al-Qadar, 2 rakaat itu lebih baik bagimu dan umatmu daripada berjuang membela agama Allah selama alfisan 1000 bulan pada zaman Bani Israel. Pada zaman Bani Israel. Hadirin hadirat yang saya hormati, qala Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi berkata, ketika fajar malam Lailatul Qadar, dari misalnya nanti malam itu Lailatul Qadar, lah subuh besoknya ya Pak ya, subuh besoknya ketika muncul fajar malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril memanggil kepada malaikat-malaikat yang lain, wahai malaikat, ya ma'syarul malaikah ar-rakhil ar-rakhil, wahai malaikat, berangkatlah ya, berangkatlah. Kemudian fayaquluna ya Jibril ma sana'allahu bil muslimin fi hadhil lailah min ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Malaikat yang disuruh malaikat Jibril berangkat itu bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang diperbuat, yang dilakukan Allah Ta'ala terhadap orang muslim pada malam Lailatul Qadar dari umatnya Nabi Muhammad? Dijawab oleh fayaqulu lahum, malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang mereka dengan pandangan rahmat. Subuh malam Lailatul Qadarnya Pak, pahamin Pak ya. Tadi misalnya nanti malam Lailatul Qadar, subuh besoknya itu loh ya, subuh besoknya. Kata Allah Ta'ala sesungguhnya dari malaikat, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat, mengampuni dosa-dosanya, kecuali 4 orang ini yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala ketika malam Al-Qadar. Siapa mereka? Man haulai, ya, man haulai. Siapa mereka? Qala mutminul khamri, orang yang mabuk-mabukan. Yang kedua, orang yang berani terhadap kedua orang tua. Itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala meskipun malam Al-Qadar. Selanjutnya ar-rahim wal masyakin, yaitu orang yang silaturahim itu adalah orang yang tidak mau mengajak sama-sama saudara muslimnya, tidak mau mengajak bicara selama 3 hari. Ini haram hukumnya. Dan ya podo-podo wong Islami apa maneh sak dulure dhewe dak nyopo, ngerti gak nyopo Pak nggih? Cara ngiring jotaan Pak, dicotak. Tidak saling, tidak menyapa kepada saudaranya selama 3 hari. Ini tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian hadirin hadirat yang saya hormati, masalah waktu Lailatul Qadar, ulama-ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang menyatakan
Lailatul Qadar itu adanya cuma pada masa Rasulullah. Okay. Ulama pertama menyatakan bahwa Al-Qadar, Lailatul Qadar itu adanya pada zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Lailatul Qadar tidak ada lagi. Pendapat pertama ini, Pak. Ya, jangan terpengaruh. Tapi ya, umumnya masyayikh bahwa Lailatul Qadar itu tetap ada sampai nanti pada hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Masih tetap ada. Ya. Lailatul Qadar itu waktunya. Kemudian malam yang keberapa ini ulama juga berbeda pendapat. Lailatul Qadar itu terjadi ini malam kepiro dari bulan Ramadan. Beda ulama pendapatnya berbeda. Faqala ba'dhum awwalu lailatin min Ramadan. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada awal bulan Ramadan. Sebagian ulama lagi menyatakan berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada tanggal 17 Nuzulul Quran, Pak ya. 17 Ramadan. Itu terjadinya Lailatul Qadar. Wa qala al-aksar fil ashril awakhir min Ramadan. Tapi kebanyakan dari ulama-ulama itu menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Wattafaqa ammatus sahabati wal ulama an ala anna lailata sab'in wa isrina min Ramadan. Dan umumnya para sahabat dan ulama sudah mufakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Pada malam 27 Ramadan. Diceritakan sebab ada ceritanya. Salah satu ulama yang bernama Aba Yazid Al-Bastami, beliau menyatakan, saya menemui Lailatul Qadar selama hidupku 2 kali. Abu Yazid Al-Bastami 2 kali. 2 kali itu terjadi tepat pada malam 27. Pada malam 27. Bahkan disebutkan di dalam kitab Haqaiqul Hanafi. Ya, di situ mendapatkan berkata, inna hurufa lailatul qadri tis'ata akhrufin. Sesungguhnya hurufnya Lailatul Qadar, Pak. Nanti di rumah sampean lihat. Hurufnya Lailatul Qadar itu ada 9. Lailatul Qadar. Dan disebutkan Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar cuma 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Setelahnya itu tidak disebutkan lagi Lailatul Qadar. Cuma 3 kali disebutkan Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar. 9 dikalikan 3 27. Ya. Sehingga Aba Yazid Al-Bastami dan sahabat-sahabat ulama-ulama kebanyakan menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Kita masih ada kesempatan, Pak. Ya, masih ada kesempatan. Makanya 10 hari yang terakhir ini kita lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah. Ya, siapa tahu kita itu bisa menemui Lailatul Qadar yang pahalanya ya Allah luar biasa. Nah, kenapa sih sekarang kok sampai dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Kok sudah ditunjukkan malam 17 inilah malam Lailatul Qadar? Kok tidak seperti itu? Ya, apa rahasianya? Supaya kita itu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah mulai dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Kalau ditunjukkan malam 17 Ramadan, ya mempengaruhi ibadah cuma malam 17 tok. Selain malam 17 ya biasa-biasa saja. Makanya dirahasiakan. Ya. Nah, ulama-ulama itu kan hanya pendapat-pendapatnya sih, Pak. Kalau kita ibadah kepada Allah mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan pasti
kita akan mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin hadirat yang saya hormati, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, rizki yang banyak, ya diberi kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa menyempurnakan puasa bulan Ramadan pada tahun ini, dan Allah taala mempertemukan kita bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan doa dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarruana wa la tadbi'a wujuhana ya ilahil alamin wa ya khairun nasir birahmati ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.